Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran matematika kita dengan materi pembagian desimal dan juga persen. Nah, di sini sudah Bunda siapkan beberapa contoh soalnya ya. Ada 5 contoh soal dengan kategori yang berbeda-beda. Nah, untuk contoh soal yang pertama di sini ada pembagian antara pecahan desimal dan bilangan asli. Sekarang mari kita hitung sama-sama ya anak-anak untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama tadi ada 0,6 dibagi 2. Nah, untuk soal seperti ini maka kita ubah dulu pecahan desimal dan bilangan asli ini ke pecahan biasa. Untuk 0,6 ketika kita ubah menjadi pecahan biasa itu berubah menjadi 6/10 dibagi. Nah, 2-nya ini berubah, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/1 sama dengan. Nah, untuk perhitungannya pembagian ini kita ubahkan menjadi perkalian ya untuk menghitungnya. Maka kita tulis kembali jadi 6/10 dikali. Nah, untuk perhitungan selanjutnya atau bilangan selanjutnya itu kita balik ya menjadi 1/2. Nah, seperti ini ya anak-anak. Setelah perhitungannya seperti ini, maka coba kita lihat antara 6/10 dan 1/2 ini di mana bilangan yang bisa kita bagi. Dikali silang ya baginya. 6 dan 2 bisa tidak dibagi dengan bilangan yang sama, atau 10 dan 1 bisa tidak dibagi dengan bilangan yang sama. Sekarang di sini Bunda akan pilih yang 6 dan 2. Nah, 2 ini dan 6 kita sama-sama bagi dengan 2 ya. Nah, 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kita coret. Kemudian 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, kemudian setelah seperti ini kita tulis ulang menjadi, setelah ditulis yang baru menjadi 3/10 dikali 1/1. Nah, kalau seperti ini baru kita kalikan ya. Nah, 3 dikali 1 kan itu sama dengan 3 per, dan 10 dikali 1 itu sama dengan masih 10 ya. Nah, sudah seperti ini karena dia tentang pembagian desimal soalnya, maka kita ubah ya pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Untuk 3/10 itu berarti perhitungannya adalah 3 dibagi 10 ya. Coba kita hitung pakai pembagian bersusun. Misalnya Bunda coret di sini ya. 3 dibagi 10. Nah, 3 dibagi 10 kan nggak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk jawabannya berarti kita tulis dulu 0, karena tadi sebelumnya kita telah menambahkan 0 ya di soalnya. Nah, selanjutnya kita bagi, berarti sekarang soalnya adalah 30 dibagi 10. 30 dibagi 10 berarti adalah 30. Nah, 10-nya ini adalah kelipatan dikalikan 3, karena 10 dikali 3 itu sama dengan 30. Nah, sekarang kita kurangkan. 30 dikurang 30 itu adalah 0. Kalau sudah ketemu 0 berarti sudah selesai menghitungnya. Jadi jawabannya adalah 0,3. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama ya. Tadi contoh soal yang pertama itu adalah mengenai pembagian pecahan desimal dan bilangan asli. Jadi ini adalah caranya ya. Untuk menghitungnya kita harus ubah dulu pecahan desimal dan bilangan aslinya ke pecahan biasa. Kemudian ikuti langkah berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu ada pembagian antara persen dan juga bilangan asli. Kalau seperti ini mudah ya insya Allah ya anak-anak. Tinggal kita bagi saja. Ada 60% dibagi 4. Kita langsung bagikan. 60 dibagi 4. Persennya kita taruh di luar kurung. Nah, kita hitung pakai
pembagian bersusun ke bawah ya. 60 dibagi 4. Kita ambil satu angka yang pertama yaitu ada 6. Kelipatan 4 yang mendekati 6 atau 6 ya, yaitu adalah 1. Karena 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita kurangkan, nolnya turun, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, sekarang kelipatan 4 yang hasilnya 20 atau mendekati 20, yaitu adalah 5. Karena 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita kurangkan 0. Nah, sudah ketemu jawabannya, maka inilah hasilnya tadi. Jadi untuk 60% dibagi 4 itu sama dengan 15%. Nah, sudah selesai contoh soal yang kedua. Kita lanjut contoh soal yang ketiga, mengenai pembagian pecahan desimal dibagi dengan pecahan desimal juga. Nah, untuk soal ini kita ubah juga menjadi pecahan biasa ya untuk pecahan desimalnya. Nah, untuk 1,5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/10. Kenapa Bunda buat menjadi 15/10? Karena angka di belakang komanya itu ada 1, jadi per 10 ya. Kemudian dibagi untuk 0,2-nya yaitu menjadi 2/10 ya anak-anak. Nah, sekarang kita hitung ya. Seperti cara sebelumnya, untuk pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. 15/10 dikali, dan pecahan selanjutnya kita balik ya menjadi 10/2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagikan antara bilangan yang sama ya. Maksudnya adalah kita cari angka yang bisa dibagi ya. Kalau 15 dan 2 itu tidak bisa ya, karena 15 ini bilangan ganjil, ini bilangan genap. Nah, ini 10 dan 10. Nah, ini berarti sama-sama bisa dibagi ya. Dibaginya dengan apa? Sama-sama bisa dibagi dengan 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1, kita coret. Kemudian ini juga 10 dibagi 10 sama dengan 1, kita coret. Kita tulis kembali, soalnya di sini ada berubah menjadi 15/1 dikali 1/2 sama dengan, kita kalikan ya, 15 dikali 1 sama dengan 15 per 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, hasilnya masih jadi pecahan. Bagaimana kita mengubahnya menjadi pecahan desimal? Kita bagi, berarti pembagiannya adalah 15 dibagi 2. Kita coret di sini ya. 15 dibagi 2. Oke, antara 1 nggak bisa ya, berarti pakai 2 angka 15. Perkalian berapa yang perkalian 2 ini ya, yang hasilnya mendekati 15 atau 15? Jawabannya adalah 14 ya, 14. Itu berarti dikalikan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. Kita kurangkan. 5 dikurang 4 itu sama dengan 1. 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah, 1 kan tidak bisa nih dibagikan atau kelipatan dari 2. Maka kita tambahkan 0 di samping satunya menjadi 10. Kalau sudah ditambah 0 berarti kita tulis koma ya di jawabannya. Nah, sekarang 10 kelipatan 2 itu dikalikan berapa yang hasilnya 10? Jawabannya adalah 5. Karena 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita kurangkan, hasilnya jadi 0. Nah, inilah jawabannya untuk soal yang selanjutnya ini. Berarti jawabannya adalah 7,5 dari soal 1,5 dibagi 0,2. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang sama, tapi ini dengan angka di belakang komanya berbeda. Yang ini ada 2, yang ini ada 1. Nah, kalau sudah soal yang seperti ini, apalagi nilainya besar, maka langsung saja dengan cara seperti ini ya. Bagaimana? Kalau angka di belakang komanya itu beda, maka kita kalikan ya, kita ubah dulu. 14,25 kali. Terus di sini ada 12,5 kali.
Kalau dua angka di belakang koma berarti dia per 100 ya. Kalau yang ini per 10. Nah, tapi kita ikuti angka di belakang koma yang paling besar, yaitu ada 2. Berarti kita kalikan 100 ya, mengikuti dari angka di belakang koma tadi. Ada 2 angka, berarti kita kalikan dengan 100. Nah, untuk 14,25 dikali 100 itu hasilnya adalah 1425. Sedangkan untuk 12,5 itu dikalikan 100 menjadi 1250. Nah, sudah ketemu kan yang seperti ini? Maka kita tidak usah pakai jalan yang seperti ini ya. Langsung kita bagikan pakai pembagian bersusun ke bawah. Berarti soalnya tadi kan 14,25 berubah menjadi 1425. 1425 dibagi 12,5-nya sudah berubah menjadi 1250. Nah, kita bagi. Lihat angkanya ya. 1250 yang mendekati 1425 ya pastinya 1250 ya. Berarti dikalikan 1. Kita kurangkan 5 dikurang 0 5, 2 dikurang 5 tidak bisa, pinjam ke sebelah. Ini jadi 3, ini jadi 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7, 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, karena ini adalah 175, sedangkan ini ribuan, berarti tidak bisa ya. Maka kita tambahkan 0 di akhirnya ini. Nah, kalau kita tambahkan 0, berarti kita tuliskan koma ya untuk jawabannya. Nah, 1750 itu adalah untuk 1250. Berarti ini hanya dikalikan 1 ya, 1250 per dikurangkan ya. Nah, ini tadi tetap dikali 1 ya. Dikali 1. Kita kurangkan kembali. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 5, 0. 7 dikurang 2, 5. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini masih juga ratusan dan ribuan. Maka kita tambahkan lagi 0 di sini ya. Kalau sudah kita ada koma di sini, berarti di sininya nggak usah ada koma lagi. Kita langsung saja. Untuk 120 maksud Bunda 1250 yang kelipatannya menjadi 5.000 atau mendekati 5.000 adalah kita kalikan 4. Nah, jadi 1250 dikali 4 itu hasilnya adalah 5.000. Nah, ketemu ya. Kalau sudah ketemu 0, sudah berarti ngitungnya. Nah, untuk jawabannya berarti 14,25 dibagi 12,5 itu sama dengan 1,14. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi ada perbedaan ya untuk perhitungan pecahan desimalnya. Kalau dia sama-sama di belakang komanya sama-sama 1, maka caranya seperti ini. Kalau pecahan desimalnya sudah berbeda, angka di belakang komanya jumlahnya ada 2, ada 1, atau ada 3, ada 2, maka cara perhitungannya seperti ini ya, dengan dipakai pembagian bersusun ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada soal cerita. Soal cerita ini kita baca dulu ya untuk memahami perintah yang diinginkan. Contohnya adalah di sini soalnya adalah Bu Wida menyiapkan 4,5 liter santan untuk gulai. Nah, setiap porsi gulai ini memerlukan 0,25 liter santan. Berapa porsi gulai yang dapat dimasak Bu Wida? Nah, kan awalnya adalah 4,25 liter santan. Mau dibuat per porsinya itu adalah 0,25. Berarti tinggal kita bagikan saja antara 4,5 dibagi 0,25. Tapi kita tulis dulu ya di sini diketahui. Yang pertama tadi ada santannya ada sama dengan 4,5 liter. Selanjutnya untuk gulainya itu tadi
Setiap gulainya perlu santan, memerlukan santan sebanyak 0,25 liter. Tinggal ditanyanya berarti dibagi ya, 4,5 dibagi 0,25. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, kan soalnya di sini coba lihat pakai jalan yang ini atau yang ini. Kita lihat ya sama-sama di belakang komanya di sini ada 1, yang di sini ada 2. Nah, kalau di belakang komanya berbeda, maka kita pakai cara yang ini ya. Pakai pembagian bersusun ke bawah. Tapi kita ubah dulu yang pecahan desimalnya seperti jalan ini. Karena yang paling besar di belakang komanya ada 2 angka, berarti dikalikan 100 ya. 4,5 dikali 100 dan 0,25 dikali 100 sama dengan 4,5 dibagi 100, maksud Bunda dikali 100 itu sama dengan 450. 0,25 dikali 100 menjadi 25. Nah, langsung saja kita pakai pembagian bersusun ke bawah. Ada 450 dibagi 25. Karena 2 angka, berarti di sini juga kita pakai 2 angka ya. 45 ya. Kelipatan 25 ya, yang mendekati 45 itu adalah dikalikan 1. 25 dikali 1 sama dengan 25. Karena kalau dikalikan 2, 50. Ini lebih kecil ya. Nah, sekarang kita kurangkan. 0 turun karena nggak ada pasangan. Kemudian 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, 200 ya hasilnya. Sekarang kelipatan 25 atau dikalikan berapa ya yang hasilnya 200 untuk 25 ini. Itu kalau kita 25 dikali 4 saja itu 100, maka kalau dikalikan 8 maka hasilnya pasti 200. Berarti ini dikalikan 8 ya. 25 dikali 8 itu sama dengan 200. Dikurangkan hasilnya 0. Nah, berarti jawabannya adalah untuk soal ini tadi adalah 18 dari 4,5 dibagi 0,25. Nah, anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, ini tadi adalah penjelasan materi mengenai pembagian desimal dan juga persen. Nanti ketika kalian ingin mengerjakan soal-soal, silahkan kalian pelajari lagi video ini, diputar ulang atau ikut juga menghitung seperti yang apa Bunda lakukan ini, supaya kalian paham apa yang dapat kalian kerjakan nantinya ya, biar langkah-langkahnya kalian ingat, biar apa yang Bunda sampaikan kalian paham. Baik anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, sekian untuk penjelasan materi hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.